Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadili, Prodi Teknik Sipil, nomor induk mahasiswa 20230019. Pada tatap muka kali ini yaitu tugas tatap muka ke-9 dengan materi keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Untuk keterampilan mendengar kali ini yaitu komunikasi merupakan kunci terpenting dalam membangun hubungan baik antara setiap individu. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Keterampilan yang mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan bertanya dalam komunikasi yang efektif. Karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengar, maka komunikasi akan tidak efektif. Kemampuan mendengarkan secara aktif diartikan sebagai proses pemahaman secara aktif untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Kemudian kedua yaitu komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman makna atau pesan dari seorang individu ke individu yang lain, di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Untuk slide berikutnya yaitu mengenali berbagai tipe mendengarkan. Mengenali berbagai tipe mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha untuk menangkap pesan serta maknanya. Menurut Kotland dan John 2013.66, mendengarkan merupakan keterampilan paling penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Mendengarkan secara efektif sangat penting dalam proses membangun kepercayaan, bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Kemudian untuk memahami sifat alami, mendengarkan merupakan langkah pertama menuju perbaikan keterampilan dalam mendengarkan, yang mana mempengaruhi apa yang mereka dengar dan arti yang mereka serap. Pendengar yang berorientasi pada orang bisa saja melewatkan petunjuk penting mengenai deadline yang akan segera datang. Sedangkan pendengar yang berorientasi pada tindakan bisa saja melewatkan petunjuk penting bahwa ada masalah pribadi yang sedang memanas di antara kedua anggota. Ketika Anda membaca mengenai tipe-tipe umum mendengarkan, renungkan kecenderungan Anda sebagai pendengar dan pertimbangkan bagaimana belajar menggunakan metode tertentu bisa membuat kegiatan mendengarkan Anda lebih efektif. Berikut ada 3 tipe mendengarkan, yaitu 1. Mendengarkan isi konten atau content listening adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Mendengarkan isi pembicaraan, penekanannya adalah pada informasi dan pemahaman. Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi. Kemudian untuk nomor 2, mendengarkan dengan kritis atau critical listening adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat. Contoh, logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda, maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan. Kemudian yang nomor ketiga, mendengarkan dengan empati, empathic listening
adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. Dengan mendengarkan dengan cara menunjukkan empati, Anda membantu individu tersebut melepaskan emosi yang mencegah pendekatan yang cerdas dan tenang terhadap subjek pembicaraan. Selanjutnya, keterampilan mendengarkan yang efektif tidak hanya dalam mengembangkan hubungan, tetapi juga efektif dalam menghindari konflik. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana cara seseorang mendengarkan pembicara dengan efektif. Agar dapat mendengarkan secara efektif, Anda perlu melakukan 5 langkah yang berbeda dengan baik. Antara lain, 1. Menerima. Anda memulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengakui bahwa Anda memang mendengarkan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik atau kurang menaruh perhatian. Kemudian nomor 2, menafsirkan atau decoding. Langkah Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi Anda. Yang nomor 3, yaitu mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpannya lebih dulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian mentransfernya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. Kemudian yaitu nomor 4, yaitu mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkanlah fakta dan opini dan evaluasilah kualitas bukti tersebut. Kemudian yaitu yang terakhir, yaitu nomor 5. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, Anda sekarang bereaksi. Bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke satu orang lainnya atau dalam bentuk kecil, respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. Bila Anda satu dari banyak audiens, respon awal Anda mungkin berupa tepuk tangan, tertawa, atau diam. Kemudian untuk kesimpulan dari keterampilan mendengar, yaitu mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap pesan serta maknanya. Ketika Anda membaca mengenai tipe-tipe umum mendengarkan, renungkan kecenderungan Anda sebagai pendengar dan pertimbangkan bagaimana belajar menggunakan metode tertentu bisa membuat kegiatan mendengarkan Anda lebih efektif. Berikut ada 3 tipe mendengarkan, yaitu tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama, tujuan utama mendengarkan, isi atau content listening. Kemudian nomor 2, tujuan utama mendengarkan dengan kritis, critical listening. Kemudian nomor 3, yaitu tujuan utama mendengarkan dengan empati, yaitu empathic listening. Agar dapat mendengarkan secara efektif, perlu memahami proses mendengarkan dalam komunikasi. Ada 5 langkah berbeda yang perlu dilakukan dengan baik, yaitu pertama, menerima. Kemudian yang kedua, menafsirkan atau decoding. Nomor 3, mengingat.
Nomor 4 mengevaluasi. Dan nomor 5 yaitu merespon. Mungkin nanti di akhir acara nanti kami sampaikan slide-slide atau materi yang dapat teman-teman dan Bapak Ibu mungkin bisa saya share, bisa untuk dievaluasi atau komen-komen atau pertanyaan bisa disampaikan via YouTube ini. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara atau retorika adalah seni tentang berbicara. Berbicara yang dimiliki seseorang. Seni berbicara ini dimiliki seseorang secara alami ataupun dengan menggunakan latihan khusus. Itu bisa digali teman-teman. Kalau kita sering komunikasi atau diskusi di kelas, di depan kelas, itu bisa melatih keterampilan berbicara kita di depan kamera, direkam maupun ya vlog ya. Itu bisa diasah. Kemudian untuk keterampilan berbicara ini merupakan seni tentang berbicara yang merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, meliputi proses penyampaian pikiran, ide, gagasan dengan tujuan melaporkan, menghibur, atau meyakinkan orang lain. Dalam proses penyampaian gagasan ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan, antara lain yaitu 1. Pembicara. Adapun pembicara mungkin dari seorang perempuan yang cantik itu bisa menarik perhatian. Kemudian nomor 2 lawan bicara atau penyimak. Nomor 3 yaitu lambang atau bahasa lisan. Kemudian 4 pesan, maksud, gagasan atau ide. Kemudian untuk keterampilan berbicara dibagi menjadi beberapa hal, yaitu bentuk itu yang pertama. Kemudian kedua yaitu prinsip umum dalam berbicara. Kemudian nomor 3 yaitu landasan. Yang nomor 4 sarana dan berbicara. Yang nomor 5 yaitu rujukan. Yang pertama yaitu bentuk. Bentuk di sini terdiri dari 2, yaitu monologika dan dialogika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk monologika yaitu proses penyampaian gagasan atau ide kepada orang lain di depan umum, contohnya berpidato. Kemudian untuk dialogika ialah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana 2 orang tersebut berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang paling penting adalah diskusi, tanya jawab, penundingan, percakapan, dan debat. Kalau debat salah satu favorit saya untuk debat kepada teman-teman, senang. Kemudian nomor 2 yaitu prinsip umum dalam berbicara. Dalam kegiatan berbicara tentu terdapat hal yang mendasari di dalamnya. Terdapat beberapa prinsip pokok, antara lain membutuhkan paling sedikit 2 orang, menggunakan bahasa yang dipahami bersama, mengakui atau menerima daerah referensi umum, merupakan proses tukar pikiran antar partisipan, penyampaian gagasan dengan tujuan melaporkan, menghibur, dan meyakinkan seseorang. Yang nomor 3 yaitu landasan. Landasan sendiri dibagi ada situasi, tujuan. Untuk situasi sendiri, kegiatan berbicara dapat terjadi dalam situasi, kondisi, suasana, dan lingkungan tertentu. Situasi yang dimaksud adalah berbicara secara umum. Kalau secara formal atau resmi atau informal tidak resmi. Kemudian untuk tujuan sendiri yaitu tujuan dari penyampaian gagasan atau ide dalam keterampilan berbicara adalah untuk memperoleh respon atau tanggapan dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian gagasan adalah melaporkan, menghibur, dan meyakinkan seseorang.
Kemudian metode penyampaian, terdapat 4 cara atau metode penyampaian yang dapat dilakukan seseorang pada waktu berbicara, yaitu penyampaian berdasarkan naskah atau manuskrip penyampaian, berdasarkan catatan kecil atau extemporer, penyampaian gagasan berdasarkan hafalan atau memoriter, penyampaian gagasan secara mendadak, dan serta-merta atau impromptu. Kemudian yang terakhir yaitu penyimak. Pembicara yang baik tentu akan bersifat komunikatif terhadap lawan bicara. Dalam menyampaikan gagasan atau ide pembicara harus memperhatikan siapa penyimak dari pembicara tersebut, supaya materi yang disampaikan dapat diterima secara berimbang. Nah, ini ada satu contoh, yaitu interaksi adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yaitu pada saat penyampaian materi mata kuliah, dari dosen tersebut menyampaikan materi dan teman-teman dari mahasiswa ada diskusi atau menyampaikan pertanyaan. Itu adalah salah satu sifat komunikatif terhadap lawan bicara. Kemudian yang nomor 4 yaitu sarana dalam berbicara. 2 sarana yang dapat dipergunakan dalam keterampilan berbicara untuk efektivitas komunikasi retoris, yaitu 1. Mendengarkan mendengar adalah sikap yang penting dalam proses dialog dan diskusi. Setiap peserta dalam diskusi selalu berganti peranan antara berbicara dan mendengar. Kemudian yang kedua yaitu taktik retoris. Dalam uraian berikut ini akan dijelaskan sejumlah taktik yang dapat membantu untuk mencapai sasaran dan tujuan efektif dalam proses komunikasi retoris. Yang A, taktik afirmasi. Yang pertama yaitu contoh taktik ya. Menurut taktik ini, pertanyaan dirumuskan sedemikian rupa sehingga lawan bicara hanya dapat menjawab ya, dan perlahan-lahan menuntunnya kepada kesimpulan akhir yang jelas atau mengejutkan yang harus diterima tanpa syarat. Kemudian yaitu taktik mengulang. Pembicara berusaha untuk menyampaikan pikiran dan idenya secara terus-menerus. Gaya ini dapat menyebabkan lawan bicara menaruh perhatian kepada ide yang dianjurkan dan berusaha mengolah ide itu. Kemudian yaitu yang ketiga, taktik mengulang. Pembicara berusaha untuk menyampaikan pikiran dan idenya secara terus-menerus. Gaya ini dapat menyebabkan lawan bicara menaruh perhatian kepada ide yang dianjurkan dan berusaha mengolah ide tersebut. Yang keempat yaitu taktik sugesti. Taktik ini bermaksud mempermudah lawan bicara untuk menyetujui pikiran, anjuran, dan hasil pertimbangan kita. Kemudian yang B yaitu taktik ofensif. Taktik ofensif di antaranya yaitu ada 6, yaitu yang pertama taktik antisipasi. Sementara lawan bicara menyampaikan pendapat, kita sudah mengantisipasi kelemahannya. Sesudah itu kita langsung menjatuhkan pendapatnya dengan mengemukakan argumentasi kontra, contohnya debat. Yang kedua yaitu taktik mengagetkan. Lawan bicara menantang dengan satu pernyataan negatif. Kita mengejutkan dia dengan satu jawaban balik dari sudut pandang yang tak diduganya. Kemudian yang ketiga yaitu taktik bertanya balik. Taktik ini melemparkan kepada lawan bicara satu pertanyaan balik yang
menyebabkan dia menerima kekeliruannya sendiri. Untuk yang keempat yaitu taktik provokasi. Taktik ini memaksa lawan bicara untuk berbicara terus terang. Ini adalah satu model pertanyaan agresif yang sering dipergunakan oleh wartawan. Kemudian untuk yang kelima yaitu taktik mencakup. Taktik ini melihat argumentasi lawan dengan satu pengamatan yang mencakup dan lebih tinggi, sehingga dengan argumentasi itu sendiri dilemahkan dan tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu taktik memotong. Taktik ini dipergunakan untuk mengontrol pembicara yang berbicara terlalu banyak. Pembicaraannya dipotong dengan tiba-tiba dengan alasan untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Kemudian untuk yang C yaitu yang terakhir, taktik negasi. Taktik negasi dibagi dua yaitu taktik tidak. Taktik ini menyangkal pendapat lawan, bicara secara langsung karena menuntut penjelasan yang tuntas. Kemudian yang kedua yaitu taktik kontradiksi. Taktik ini mengemukakan pernyataan kontradiktoris, pertentangan secara esensial atas apa yang dikatakan lawan bicara. Tatap muka yang ke-9 untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti barangkali dari teman-teman atau Pak Kamil selaku dosen pengampu bahasa Indonesia bisa menyampaikan saran, kritik ataupun pertanyaan di bawah komen. Dan jangan lupa teman-teman absen dan jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.